Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ilayhi nasta'in. Innahu Ghafurur Rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu Allah berwasiat kepada kita, wahai hamba-hambaku yang sudah kuberi hidayah iman, bertobatlah engkau kepadaku, ya Allah. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ila Allahi taubatan nasuha. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menciptakan sebatang tubuh ini, ya Allah. Engkau berikan kami karunia hidup, ya Allah. Engkau ciptakan akal bagi kami, agar kami bertafakkur tentang kekuasaan Engkau, ya Allah. Engkau ciptakan mata ini sebagai penglihatan kami, ya Allah, agar kami melihat keagungan Engkau. Kau ciptakan telinga ini sebagai pendengaran kami, untuk mendengarkan kalimah-kalimah yang thayyibah. Kau ciptakan lidah agar kami basahi dengan asma-Mu. Kau ciptakan tangan dan kaki agar kami berupaya mencapai keridhaan Engkau, ya Allah. Kau ciptakan perut ini agar kami isi dengan yang halal. Kau ciptakan hati ini bagi kami, ya Allah, untuk menampung hidayah dan ilham-Mu, menolak segala bisikan setan. Tetapi ya Allah, kami zalim dan tetapi kami sudah terlalu lama kami menzalimi diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah sifat hukum dunia di hati kami, cinta dengan dunia. Hilangkanlah sifat tamak dan rakus di hati kami. Hilangkanlah kebodohan di hati kami, ya Allah. Hilangkanlah panjang angan-angan di hati kami, ya Allah. Ya Rahman, di bulan yang mulia ini, ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon ampun beribu kali ampun. Ampunkan dosa sepanjang usia kami, ya Allah. Andaikan Engkau tidak mengampuni diri yang lemah ini, ya Allah, jangan sampai tidak kami tempuh. Engkau yang Maha Agung, Engkau yang Maha Mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Wahai baginda Rasul, engkau tak tahu dengan kami tak pernah melihat wajahmu yang mulia. Untaikkan kami yang penuh hikmah. Tetapi kami cinta kepada engkau ya Rasulullah. Engkaulah Nabi Allah, engkaulah Rasulullah. Bila kami syafaat dengan selamat yang kami bacakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, sebelum ceramah saya sampaikan, kita ini celaka karena 4 sebab. 1, lupa diri kita. Siapa yang menciptakan kita dan karunia apa yang sudah diberikan. Yang kedua, hukum dunia. Terlalu indah dunia ini di mata kita, padahal tak lebih daripada bangkai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawul amal, panjang angan-angan kita, hidup kita pernah berkesudahan, tak pernah berkesudahan, sehingga timbul tawul amal, panjang angan-angan. Kemudian terjatuh, kita terlalu bodoh kepada Allah, padahal akhirat lebih kekal dan abadi. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Semoga menjadi renungan buat kita untuk menghadapi masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit bapak-bapak ibu saya bersilaturahim. Nama saya sudah dipanggil menjadi Dr. Haji Kasmiddin LCMA. Saya asli orang Ujung, orang Tambak. Tapi saya lama, saya Sumbar, Pak. Saya dulu mondok di MTI Jantung. Berangkat ke Mesir tahun 90, pulang 97. Pulang 97 menjadi dosen di UIN Imam Bonjol Padang. 2003 pindah tugas ke UIN Mahmud Yunus Batu Sangkai. 2020 adik kelas saya Ustaz Abdul Somad pamit dari UIN Suska. SK kami sama, beliau pamit, saya dimasukkan ke UIN Suska. Bahasa kitanya dipindah tugaskan. Karena saya memang lama minta pindah untuk pulang kampung. Ada orang Sumbar sini, Pak? Banyak. Ya, tidak ada bumi yang tidak dipijak oleh kaki orang Minang. Saya istilahkan, Pak, kalau ada bumi yang tak dipijak oleh orang Minang, itu tanda akan kiamat. Istilah saya, Pak. Orang Minang pasak bumi. Dan insya Allah saya Aidil Fitri ini akan khutbah di Padang Pariaman, Pawuh Kambah. Kalau ada orang Pariaman mau pulang kampung, semayanglah situ ketemu kita. Di Pasar Kabul, Masjid Jihad. Itu janji tahun 2025. Saya pulang tahun 2020 ngajar di Binsuska, Paskah juga. Kemudian saya Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Sayang orang sekarang tak mendengar radio, padahal saya subuh jam 4:30 itu interaktif. Cuman orang main HP dan sekarang kan tak sempat lagi. Juga saya pimpinan pondok pesantren Tahfizul Quran di Sungai Pinang. Kalau ke Bangkinang, setelah simpang ke tol itu amatu sedikit ke depan ada masjid di sebelah kanan, belakangnya itu. Itulah profesi saya. Baiklah bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Saya mau nanya dulu, Pak, kita biasanya ceramah subuh ini sampai jam berapa? Sampai subuh. Nah, jadi supaya jelas, Pak, nggak ada yang ngomel. Jadi 10 menit jadi. Kalau ditutup pun jadi juga. Ya. Saya dari Kubang tadi, Pak, jam 3:30 sudah sahur. Mau ke Betul Mutak sini, Pak, ya. Saya buka ke pramuka. Oh, itu.
Saya ingin memulai dengan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam surat At-Taubah. Nomor nggak saya sebutkan. Cari aja lah. Apa bunyinya? Wa minhum man ahadallah lain hatana lanasattaqallah wa lanakunanna minas sholihin. Apa kata Allah? Ada manusia yang berjanji dengan mereka. Dia berjanji dengan andaikan Allah memberikan aku karunia yang banyak. Ya kalau bahasa sekarang Pak, ya Allah, angkatlah aku PNS, jadikanlah aku orang yang kaya, berilah aku wibawa, jadikanlah aku anggota dewan, pilihlah aku jadi gubernur. Kalau tidak begitu bahasa sekarang. Kalau aku sudah menjadi orang kaya, punya karunia, aku akan bersedekah ya. Aku akan menjadi orang yang soleh. Kemudian kata Allah, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun." Ketika aku sudah berikan semua kehendak beliau ini, kata Allah, mereka menjadi orang yang bukhul, bakhil. Kalau bahasa Minang kikik balakik, kikik, kikir, pelit. Dan sekadar itu, watawalau mulai menyimpang sifatnya, menyimpangnya, menantang Allah tadi. Wahum mu'ridun, inilah orang-orang yang pembangkang. Tukasan juga. Wahum mu'ridun, dalam bahasa saya terjemahkan orang pembangkang. Itu bunyi ayat. Sekarang Pak Bapak, saya keluarkan satu statement. Bagaimana kalau ada ayat Pak, menceritakan diri kita bahwa kita ini masuk neraka? Apa yang mau hendak dilakukan Pak? SK sudah keluar Pak. Kalau bahasa Minang Pak, kasih yang susah, tidak semua yang susah. Awak diuji ayat Pak. Istilah juga bahasa Minang Pak, kaki hendak berpucuk ke bawah, hendak berhenti di tengah-tengah, digigit kubang atau digigit kubang, maju kena mundur kena. Dilema itu Pak. Apa yang mau ditangisi Pak? Sulit berbuat. Belum lagi kita malu di hadapan manusia. Ada Ustaz, ada orang yang diuji oleh Allah, satu yang bernama Abu Lahab. Dapat tiada Abi Lahab wa tab. Apa sebabnya Pak? Dia paman Nabi. Justru beliau itu yang menghasut, ingin membunuh keponakannya. Jadi kalau bahasa Minang, mamak nggak tahu lumpur. Kau mohon maaf Pak, kalau orang Medan, orang Jawa, ini mamak yang tak tahu diri, tak tahu lumpur. Dan beliau terobsesi bukan kerana diri beliau Pak, dia hasut oleh istrinya Pak, Ummu Jamil. Ummu Jamil itu semenjak kecil orang kaya, hidup bangsawan. Jadi kekayaan itu dihabiskan untuk mendukung suaminya, supaya suaminya bisa menguasai Makkah. Istilahnya Bapak, seluruhnya awak yang pegang. Disobok, dibayar. Pokoknya yang menguasai kota Makkah, Abu Lahab. La ilaha illallah. Inilah Ummu Jamil Pak. Abu Lahab itu matinya kan tak mau orang mengunjungi rumahnya, bau busuk. Kemudian Ummu Jamil itu ada dua versi mati ditimpa batu. Ada yang mengatakan mati di tengah hutan. Itu satu.
Yang kedua yang dikunci oleh ayat saklabah. Saya waktu kecil-kecil dulu mengaji di kampung diceritakan buku. Setelah besar terngiang-ngiang di hati dan telinga, betulkah ada cerita saklabah? Saya buka buku hadis, Pak. Tidak ketemu dia, Pak. Hampir saja saya tak percaya dengan cerita ini. Ketemulah di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Rupanya memang ada saklabah ini. Jadi saya hanya mengulang-ulang kaji supaya nanti ada penekanan buat kita. Bagaimana cerita saklabah ini? Dulu di Madinah itu Bapak ketika Nabi masih ada, orang tak mau menjadi yang kalau ini dialah nggak jadi PNS, Pak. Tak perlu jadi polisi, jadi hakim. Yang menjadi tujuan pokok orang ketika itu ke masjid, berangkat di belakang baginda Rasul. Begitu aurah Rasul itu memanggil kita. Jadi memang masjid ikon ketika itu, Pak. Orang tak mau duduk di warung di masjid, orang berbicara keagamaan, berzikir kepada Allah. Jadi yang ramai itu masjid. Berbeda dengan ini, Pak, mall, pantai-pantai, warung-warung makan, pasar, masjid tinggal, Pak. Jadi ketika Nabi sholat, selalu ada yang keluar. Bahasa bilang kabur, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hilang. Satu kali, dua kali sudah sering timbul perasaan aneh Rasulullah. Sekarang kan biasa aja, Pak. Imam tak peduli. Ya memang kenyataan itu begitu. Dulu tak. Orang terkunci di masjid, Pak. Jadi orang yang keluar sudah sembahyang itu aneh. Yang dikajian kuah. Bahasa minyaknya, Pak. Aku yang dikajian bilang, Pak. Berdiri dalam kita. Jadi sepertinya seperti mimpi kita cerita ini, Pak. Gaya orang dulu dengan sekarang itu jauh beda. Berdiri Nabi. Assalamualaikum sahabat. Tampak sama kalian tadi. Setiap habis sholat dia keluar. Siapa dia? Kata Nabi. Ini sahabat berpikir, Pak. Ini Nabi ini, Pak. Bukan orang sembarangan. Balah ya Rasulullah, kenalkan saya dari laki-laki Bani Salim. Beliau sahabatku yang bernama Saklabah bin Khatib. Orang mana dia? Orang Ansor, orang Madinah. Oh, pantas saya tak kenal. Sampaikan kepada beliau bahwa saya ingin berjumpa. Tentu ya Rasulullah, izinkan saya. Usai sudah dicari Saklabah. Ketemu Pak Saklabah. Ada apa? Engkau ditanya oleh Rasulullah. Apa jawaban beliau? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Kenapa dia bersyukur? Yang nanya itu bukan Prabowo dan bukan Jokowi. Allah yang di atas beliau. Baginda Rasulullah. Awak ini bapak. Saya kalau hidup dan Nabi, berani saya jalan kaki ke Madinah. Sekarang aja kan masih ada orang jalan kaki ke Makkah. Ini yang dari Padang itu, Pak, semoga berhasil. Kemudian bapak datangnya dengan terobsesi baginda Rasul memanggil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Duduklah. Izin ya Rasulullah, betulkah engkau menanyakan diriku ini ya Rasulullah? Betul. Bukankah engkau bernama Saklabah? Bala ya Rasul.
Ada apa gerangan ya Rasulullah? Sabda, aku nak bertanya kepada engkau. Tentu ya Rasulullah, kenapa engkau setiap habis sholat engkau tak pernah membaca apapun dan tak pernah ikut bersama kami di masjid? Jadi entahkah itu sir, entahkah jahat, memang itu ada. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa dibaca sama-sama. Kenapa kau tak baca sama-sama? Termenung sama-sama menunggu Yesus. Boleh saya jawab ya Rasulullah? Jawablah sama-sama. Mohon izin saya ya Rasulullah, saya hanya pemuda biasa, tak punya apa-apa. Saya orang miskin, saya orang susah, saya hanya seorang penggabalah kami ya Rasulullah. Pakaian saya ini ya Rasulullah, baju yang saya pakai ini ya Rasulullah adalah pakaian satu-satunya yang kami bergantian dengan istriku. Ketika aku berangkat ke masjid, tak ada jalan lain, istriku harus tidak berpakaian di rumah karena pakaian sedang dipakai. Aku sengaja pulang tergesa-gesa bila hendak dipakai oleh istriku untuk melakukan salat kewajiban sebagaimana yang kau wasiatkan ya Rasulullah. Coba bayangkan, di dalam kitab tafsir itu disampaikan ketika sahabat itu berada di masjid, maka istrinya di rumah Aliyah telanjang bulan. Anak tersentak kita. Adakah orang semiskin ini di antara kita? Tak ada. La ilaha illallah. Jauh jauh. Mendengar cerita sahabat bertumpah saya mengatakan, la ilaha illallah. Susah hidup kau yang sahabat. Aku tak kata tumpah saya mengatakan, Nabi seorang penggembala kambing dan orang miskin yang yatim piatu semenjak kecil. Persis itu yang datang di hadapan menjawab. Tertumpah saya tadi. Pulanglah kau sahabat dan aku redha atas apa yang kau berikan kepada. Izin ya Rasulullah, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang sahabat. Saya yakin Bapak-Bapak sudah tahu ujung cerita. Bisa diulang. Sampai di rumah diceritakan kepada istri, Dinda, aku dipanggil oleh baginda Rasul. Ketemu abang dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya kau ketemu dengan Rasulullah. Kalau boleh nanya, apa yang abang bawa pulang? Baru kaget tak? Tidak ada sebab pulang. Astagfirullahaladzim. Bang, sudah terlalu lama hidup dan kita seperti ini. Abang tak tahu siapa yang di hadapan abang. Beliau Nabi Rasulullah. Tak ada hijab satu pun yang dia sampaikan kepada abang. Apa salahnya abang meminta apa kawan abang nasib abang? Terpikir sebagai apa? Terobsesi. Kalau begitu saya balik lagi. Datang sama Nabi. Yang tentu ini cerita ringkas saja. Pendeknya tentu ada siklusnya. Datang dia kepada Nabi. Ampunkan saya ya Rasul. Sebagaimana yang saya sampaikan kepada perempuan, saya orang miskin, saya mau susah. Bisakah saya meminta satu hajat ya Rasulullah? Apa hajat engkau ya sahabat? Kiranya engkau doakan aku agar doa itu, semoga aku juga menjadi orang yang itu bahagia seperti orang lain. Yuka sedekah bisa jadi kado.
Rasulullah sudah paham apa yang dimaksud berdiri Nabi sabda apa yang kurang kuberikan suri taulatan kepada kau sabda. Kau lihat diriku sabda. Andaikan kata aku meminta batu dia berubah diri yang ada itu menjadi intan mutiara, maka Allah kabulkan sabda. Aku minta sabda, ampunkan saya ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Kau lihat rumahku sabda, pastikan kan kau lihat rumahku di rumahku, apa yang kurang diberikan kepada engkau sabda. Nasihatku sabda, kalau engkau menjadi orang yang miskin sabda dan engkau sabar dan engkau diangkat Allah. Tapi kalau engkau meminta sesuatu yang melebihi apa yang ada hari ini, engkau menjadi orang yang kaya dan engkau tak mampu bersyukur, engkau akan dikutuk Allah. Itu bunyi ayat tadi Pak. Kupohonkan ya Rasulullah, kupohonkan yang hidup menjadi tahap. Tentu berbeda, tapi Rasulullah menyampaikan nasihat. Jangan dibilang Nabi itu kaya. Siapa yang bilang? Nabi bukan orang kaya. Salah satu doa beliau, ya Allah, ahyini miskin wa amitni miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin ya Allah, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Kalau ada orang mengatakan Nabi orang yang kaya, itu terobsesi tamak saja. Coba cari harta kita, tidak ada yang dia tinggalkan Pak. Orang trainer itu, Nabi orang kaya mana? Tidak ada Pak. Sampai anak beliau Fatimah datang ke rumah beliau menangis. Ditanya oleh Nabi, kenapa kau menangis Fatimah? Ayahnya, aku satu hari ini belum makan. Menangis lagi Pak. Kalau jawab apa? Suami apa itu? Tidak bisa melindungi istri, masa istri tak makan. Bukan itu ucapan Nabi. Sabar Fatimah anakku, yang bapakmu ini Fatimah sudah 3 hari tak makan. La ilaha illallah. Mana pula Nabi kaya? Tak ada. Jadi sahabat, kalau memang engkau mau berjanji di hadapan aku doakan engkau. Dia ada orang yang berjanji didoakan oleh Rasulullah, dikasih 1 ekor kambing jantan, dibawa pulang oleh sahabat. Beliau sudah punya 1 ekor kambing betina, dikasih oleh upahan. Inilah yang dilakukan sahabat. Oi mulai berkembang. Lalu bahasa Minang bantu sampai kapal kuah. Sebelum kota Madinah bagi ekor kambing. Kambing apa? Setiap ada kambing sahabat. Ada kambing sahabat. Tidak cukup di kota Madinah, dipindahkan ke gunung pasir. Ketika itu kan belum ada pajak. Kalau Jawa enggak, kalau ada kayu masyarakat gua ada sikatnya di garang. Ketika itu enggak ada banget di Sahara padang pasir, udah mulai paksa dapat tak mungkin yang miskin. Ini itu resiko konsekuensi itu. Awak kalau kayu Pak, cinta sudah berubah. Rasul sudah berada di sana. Mana sahabat? Tak tampak beliau. Maaf Tuhan baginda Rasul, dia sudah berada di padang pasir, sudah sibuk dengan kekayaannya. Turun ayat khus min amwalihim sadaqah. Kau antarkan ayat ini ke sedekah dan minta sedekah. Ketika itu memang ada zakat Pak. Nah ini Menteri Agama, zakat tidak diperbolehkan
Ini menteri agama ingkar sunnah. Jangan ini membangkitkan zakat itu benar yang merendahkan. Pak Bu, mohon maaf, saya kan dulu terakhir ijtima ulama di Bangka Belitung, saya yang putus oleh MUI Provinsi Riau. Disusupi oleh pihak-pihak tertentu supaya MUI berfatwa bahwa uang zakat itu uang negara. Kalau begitu Pak nanti kotak-kotak itu tidak kita punya lagi Pak. Negara apa ini Pak? Dicek-cek di masjid begitu Pak. Untung kami menolak semua. Akhirnya lewat Menteri Agama lagi Pak. Bentar lagi ke Pak, berkaji pokok khusmin amwalihim sadaqah. Berangkat kau diberi kepada sahabat. Datang dia sahabat. Assalamualaikum sahabat. Ada apa wahai sahabat? Aku datang di sini meminta sedekah. Oi, mengamuk dia Pak. Kau kira ini bapakku yang punya? Itu sifat manusia. Kalau sudah kaya, timbul sifat pongah, kikir, muncul lagi Pak. Setan bermain Pak. Kau kira bapakku yang punya? Ini asli usahaku. Sahabat, aku datang bukan kehendakku tetapi kehendak Rasulullah. Oh yang mulia Pak, kau kira takut saya sama kehendak Rasul? Nah, itu dia Pak wartawan lawahu mu'min, dia membangkang. Kalau begitu saya laporkan kepada baginda, silakan. Yang memang tabiat manusia begitu Pak. Ketika susah dengan gigi-gigian nak. Pilihlah saya, kalau saya diangkat menjadi anggota dewan, menjadi bupati gubernur, itu akan sejahtera. Bohong Pak. Mana bukti sampai hari ini Pak? La ilaha illallah. Memang sifat manusia, apalagi kalau sudah punya dasi Pak, pakai jas, mau menyembuh beliau pakai berita acara. Dulu sama dulu dengan kita jual Pak, ketika menjabat udah jauh juga. Datang pulang, tahulah kepada bagi jangan tidak salah, berangkat pulang. Belum sampai beliau di hadapan masuk turun ayat. Faqabahu nifaqun bi qulubihim ila yaumil yalqawna, maka saklaba dicap menjadi orang munafik. Ini SK, surat keputusan Allah. Jangan main-main Pak. Kau antarkan kembali kepada saklaba bahwa saklaba dicap menjadi orang yang munafik. Innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Jatahnya ada satu Pak, neraka yang paling bawah di antara kepada saklaba. Ketika dibacakan di hadapan saklaba, bergigil saklaba. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Dia tak menyangka Pak. Dan dia memang menjual santiang musuh bintang Pak. Mentang-mentang dia dikasih oleh baginda Rasul terkumpah sayang Nabi, dijual dengan begitu saja. Masuk bintangnya 2 santiang Pak, mentang-mentang Pak. Menggigil dia Pak. Pandu nak uang, sini. Kau bawa kami. Kemana kita saat berangkat ke Madinah? Menemui baginda Rasul, berangkat ke kota Madinah. Di hadapan Rasul dia bersimpuh, ampunkan saya ya Rasulullah, ampunkan saya. Andai kata saya tahu akhir hidup saya ya Rasulullah, saya menyesal ya Rasulullah, ampunkan saya. Apa kata Rasulullah? Sabar, tertumpah sudah sayangku kepada engkau. Tak sampai hati aku tak mendoakan engkau terpuas. Begitu tertumpahnya sayangku kepada engkau. Karena engkau orang susah, saya orang susah. Yang sudah punya sehati kau hati-hati sekenapa. Kalau kau miskin dan sabar, kau mulia di sisi Allah. Kalau engkau tak pandai bersyukur, engkau akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima ya Rasulullah. Habis sudah saat lapar, nasi sudah jadi bubur. SK tak bisa dikeluarkan ruangan. Dikunci Pak, tak diterima. Awak kalau sudah dikutuk Allah, ibadah awak pun tak diterima Allah. Kalau dah dikutuk awak, ibadah awak pun tak diterima. Bersimpulan di masjid sampai tidak ini hitam Pak, tapi terlengkau mataku ya Allah. Apa boleh buat? Sedikit lagi Pak. Meninggal Rasulullah, dia datang kepada Abu Bakar membawa kambing Pak. Terimalah Abu Bakar, terimalah. Sahabat Nabi saja tak menerima, apalagi aku. Kecewa lagi Pak. Meninggal Abu Bakar datang kepada Umar, bersimpuh di hadapan Umar. Terimalah Umar, terima. Nyoba upaya itu baru Pak. Kok itu kan diterima Pak. Berandai-andai juga Pak. Meninggal Umar datang kepada Utsman bin Affan. Apa kata Utsman bin Affan? Sudah salah kau terima takdir yang tak bisa dirubah. Meninggallah beliau ketika Utsman bin Affan dan Umar. Kesimpulan akhir satu. Bapak dagang-dagang, Bapak polisi silakan, Bapak hakim silakan. Saya jual bakso Ustaz, jual. Saya menggali Ustaz, gali. Saya jual sate, silakan. Saya petani Ustaz, silakan. Bekerjalah, jangan dakwah. Tapi ini jangan tinggalkan. Yang namanya masjid. Masjid jangan ditinggalkan. Ketika masjid ditinggalkan, eksekusi akan datang. Hati-hati. Jangan mentang-mentang ini bulan puasa, jualan siang dan malam, tak tahu pagi dan sore. Kejadian apa Bapak? Mencari fikir Aidil Fitri. La ilaha illallah. Ustaz orang kaya, nah ini prinsip ini. Prinsip. Tidak ada satu pun Pak kaya miskin sama. Tidak di masjid sini, masjid lain Pak. Yang masjid jangan ditinggalkan. Itu satu. Yang kedua, siang malam pagi sore bermunajat di hadapan Allah, ya Allah tambah dengan. Tapi itu tidak juga berubah Pak. Jangan diminta lagi. Jadi minta ya. Awak ini dari hakim, dari polisi, tak lewat, tak jempol segala macam sudah. Ada hikmah di sebalik itu dan kasih Allah. Kita capek kadang-kadang minta rezeki Pak, tak berubah-ubah. Sampai cucu kaya karena dipuji dulu sama Allah, Anda tak pantas mendapatkan. Dua anak, dua. Yang ketiga sumpah di hadapan Allah. Awak Allah sumpah Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Presiden, anggota dewan, MK, MA, majelis guru PNS, dosen, pegawai-pegawai instansi pemerintah, di atas Quran di kepala Bismillah, atas nama Engkau dan Allah aku akan berbuat. Andai kata ini tak bisa dipertanggungjawabkan, maka nanti hari eksekusi di hadapan Allah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.